Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Ini adalah video keempat dari rangkaian materi tentang kombinatorika yang dipelajari di Matematika Wajib kelas 12 SMA atau MA. Di video pertama kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan. Di video kedua kita sudah membahas tentang permutasi. Di video ketiga kita telah membahas tentang kombinasi. Dan di video keempat ini kita akan membahas tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Dan juga latihan soal-soal HOTS yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Untuk playlist lengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan permutasi dan kombinasi ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama itu ada urutannya. Untuk kombinasi tidak memperhatikan urutan, sedangkan permutasi memperhatikan urutan. Lalu aspek yang kedua ada definisinya. Jika kombinasi itu cara memilih objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Sedangkan dalam permutasi, cara menyusun objek dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Kombinasi tidak memperhatikan urutan, sedangkan permutasi memperhatikan urutan. Rumusnya juga berbeda. Kombinasi itu dilambangkan dengan C. Kombinasi N diambil R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Sedangkan rumus permutasi dilambangkan dengan P. Permutasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Contoh kasusnya, jika dikombinasi itu contoh kasusnya memilih 3 siswa dari 10 siswa untuk membentuk tim. Urutan tidak penting. Contoh kasus dari permutasi, menentukan urutan juara 1, 2, dan 3 dari 10 siswa, di mana urutan itu penting. Dan untuk hasilnya, kombinasi menghasilkan lebih sedikit kemungkinan dibandingkan permutasi untuk jumlah objek yang sama. Sedangkan permutasi itu menghasilkan lebih banyak kemungkinan karena urutan diperhitungkan. Jadi hasil dari kombinasi itu lebih sedikit karena urutannya itu tidak penting. Sedangkan di permutasi itu hasilnya akan lebih banyak karena urutan itu diperhitungkan. Selanjutnya adalah contoh-contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan permutasi atau kombinasi. Masalah yang bisa diselesaikan dengan permutasi, contohnya adalah menyusun kata sandi, lalu memilih pemenang dengan juara bertingkat, juara 1, 2, dan 3, lalu menyusun susunan organisasi, ketua, sekretaris, bendahara, lalu menentukan posisi duduk pada meja. Sedangkan contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan kombinasi adalah memilih kelompok, memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, memilih delegasi, dan mengambil bola dari wadah. Selanjutnya, agar lebih jelas, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah perusahaan memiliki 6 kandidat untuk 3 posisi berbeda, yaitu direktur, manajer, dan sekretaris. Ketiga posisi tersebut harus diisi dan setiap posisi hanya dapat diisi oleh 1 orang. Soal yang pertama, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengisi ketiga posisi tersebut? Yang kedua, jika posisi direktur harus diisi oleh kandidat A, sedangkan 2 posisi lainnya bebas diisi oleh kandidat lain, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengisi ketiga posisi tersebut? Contoh soal yang ketiga, jika posisi direktur dan manajer harus diisi oleh kandidat pria, sedangkan posisi sekretaris harus diisi oleh kandidat wanita, dan diketahui terdapat 4 pria dan 2 wanita di antara para kandidat, berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Kita kerjakan satu persatu. Dari soal yang satu dulu. Penyelesaiannya, karena urutan posisi, direktur, manajer, sekretaris penting, maka digunakan rumus permutasi. Kita gunakan permutasi karena di sini urutan itu penting. Di sini ada direktur, ada manajer, dan juga ada sekretarisnya. Jadi ini sama seperti
Contoh kasus memilih susunan kepengurusan seperti ketua, sekretaris, bendahara. Ini sama seperti itu. Sehingga kita gunakan permutasi. Permutasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Dengan N sama dengan 6 itu jumlah kandidat dan R sama dengan 3. Jumlah posisi yang ditempati. Kita masukkan saja. N-nya kita ganti dengan 6 dan R-nya kita ganti dengan 3. Permutasi 6 diambil 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Kita jabarkan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Cukup kita jabarkan sampai 3 faktorial saja. Kenapa? Karena yang di bawah ini juga 6 dikurangi 3 itu 3 faktorial. Sehingga 3 faktorial dan 3 faktorial ini bisa kita coret. Ini tinggal 1, maka 6 dikali 4 kali 6 dikali 5 dikali 4 itu adalah 120. Jawaban, ada 120 cara untuk mengisi ketiga posisi. Selanjutnya, soal yang kedua, penyelesaiannya. Karena direktur sudah pasti diisi oleh kandidat A, maka tersisa 5 kandidat untuk 2 posisi lainnya, manajer dan sekretaris. Jadi kan tadi ada 6 kandidat. Nah, 6 kandidat dan 3 posisi. Sedangkan posisi direktur itu sudah pasti oleh kandidat A. Jadi kandidat yang tersisa itu berkurang 1, tinggal 5, dan posisi yang tersisa itu berkurang 1, jadi ada 2. Sehingga kita menghitung permutasi 5 diambil 2. Rumusnya sama seperti tadi, sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, maka tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya ada 20 cara untuk mengisi ketiga posisi jika direktur harus diisi oleh kandidat A. Soal yang ketiga, penyelesaiannya. Terdapat 4 pria untuk 2 posisi, direktur dan manajer. Urutan posisi penting, sehingga hitung permutasinya. Kita hitung dulu dari 4 pria yang menempati 2 posisi. Permutasi 4 diambil 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3. Jadi 2 faktorialnya kita coret. 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu untuk yang wanitanya. Nanti ini ada 2 wanita untuk menempati posisi sekretaris. Urutan tidak diperlukan, berarti hanya ada 2 pilihan. Permutasi 2 diambil 1 itu sama dengan 2. Lalu kombinasikan kedua hasil dengan prinsip perkalian. 12 kali 2 sama dengan 24. Jawabannya ada 24 cara untuk mengisi ketiga posisi sesuai kriteria yang disebutkan dalam soal. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah tim olahraga terdiri dari 10 orang atlet. Pelatih ingin membentuk tim kecil yang terdiri dari 4 orang untuk mengikuti turnamen khusus. Namun, salah satu aturan turnamen adalah 2 atlet tertentu, yaitu Andi dan Budi, tidak boleh berada dalam tim yang sama. Berapa jumlah cara pembentukan tim tersebut? Penyelesaiannya, langkah yang pertama, total kombinasi tanpa pembatasan. Jadi masalah ini kita selesaikan dengan kombinasi, karena di sini tidak memperhatikan urutan. Jadi yang pertama kita total seluruh caranya terlebih dahulu ya, tanpa dengan mengabaikan syarat ini terlebih dahulu. Kita cari kombinasi 10 diambil 4, ingat rumus kombinasi N diambil R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. N-nya itu sama dengan 10 dan R-nya 4. Jadi kita ubah N-nya menjadi 10 dan R-nya menjadi 4. Kombinasi 10 diambil 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurangi 4 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan 4 faktorialnya kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini ada 6 faktorial, di bawah juga ada 6 faktorial, maka kita coret saja. Sehingga jika ini kita selesaikan hasilnya adalah 210. Langkah yang kedua, kombinasi yang melibatkan Andi dan Budi. Jadi kita cari kombinasi di mana Andi dan Budi itu berada dalam tim yang sama.
Sehingga yang awalnya terdiri dari 4 orang, maka jika sudah ada Andi dan Budi, tinggal 2 orang. Dan orang yang tersedia itu maka berkurang 2, tinggal 8. Jadi kita cari kombinasi 8 diambil 2 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 kurangi 2 faktorial. 8 kali 7 bagi 2 kali 1. 6 faktorialnya kita coret, di atas ada 6 faktorial dan di bawah juga ada 6 faktorial. Maka ini 8 kali 7 itu 56 dibagi 2 itu sama dengan 28. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kombinasi tanpa Andi dan Budi bersama. Jumlah kombinasi yang valid adalah total kombinasi dikurangi kombinasi yang melibatkan Andi dan Budi. Sehingga kita kurangkan jumlah keseluruhan kombinasi dengan kombinasi yang melibatkan Andi dan Budi. Hasilnya itu nanti adalah kombinasi di mana Andi dan Budi itu tidak berada dalam tim yang sama. Sehingga kita kurangkan kombinasi 10 diambil 4 dikurangi kombinasi 8 diambil 2. Sama dengan 210 kurangi 28 sama dengan 182. Jawaban, jumlah cara membentuk tim yang memenuhi syarat adalah 182 cara. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Sebuah perusahaan memiliki 8 kandidat yang akan diwawancarai untuk mengisi 3 posisi yang berbeda, manajer, asisten manajer, dan staf keuangan. Soal yang pertama, berapa banyak cara perusahaan dapat memilih kandidat untuk mengisi ketiga posisi tersebut jika urutan posisi penting? Soal yang kedua, jika hanya perlu memilih 3 orang dari 8 kandidat tanpa memperhatikan posisi, berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Soal yang ketiga, jika perusahaan memutuskan untuk memilih 3 orang dari 8 kandidat, kemudian membagi mereka ke posisi yang telah ditentukan, berapa banyak cara seluruh proses tersebut dapat dilakukan? Kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, urutan penting, maka kita gunakan permutasi. Karena urutan posisi penting, maka ini adalah soal permutasi. Rumusnya adalah, kita ingat kembali rumus permutasi. Permutasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Di mana N itu sama dengan 8 jumlah keseluruhan kandidatnya dan R adalah 3 jumlah posisi yang diperlukan, yaitu manajer, asisten manajer, dan staf keuangan. Jadi permutasi 8 diambil 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 1. Di sini atasnya ada 5 faktorial, bawahnya juga ada 5 faktorial, sehingga kita coret. Maka ini 8 kali 7 itu 56, 56 kali 6 itu 336. Jadi ada 336 cara untuk memilih kandidat dengan memperhatikan urutan posisi. Untuk soal yang kedua, urutan tidak penting. Jika urutan tidak penting, maka kita gunakan kombinasi. Kita ingat lagi rumus kombinasi. Kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Kombinasi 8 diambil 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 56. Jadi yang atas ada 5 faktorial, yang bawah juga ada 5 faktorial. Kita coret. Maka ini 6, ini juga 6, tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi ada 56 cara untuk memilih 3 orang tanpa memperhatikan urutan. Lalu soal yang ketiga, memilih dan membagi posisi. Langkah yang pertama, kita pilih 3 orang dari 8 kandidat tanpa memperhatikan posisi, maka kita gunakan kombinasi terlebih dahulu. Kombinasi 8 diambil 3, kita sudah cari di soal sebelumnya, itu sama dengan 56. Setelah itu, kita membagi 3 orang yang terpilih ke dalam 3 posisi yang berbeda, yaitu tadi ada manajer, asisten manajer, dan staf keuangan. Di mana urutan itu penting, maka kita gunakan permutasi. Permutasinya adalah 3 faktorial. Ini adalah permutasi unsur yang sama ya. Kita sudah pelajari di video kedua yang membahas tentang permutasi. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi total cara seluruh proses adalah 56 kali 6 sama dengan 336.
Dengan demikian, ada 336 cara untuk memilih 3 orang dan menempatkannya pada posisi berbeda. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.